Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Alim Statics dengan gue Alim. Kali ini gue pengen bahas tentang pros and cons beli motor second. Kawan-kawan budget merapatlah. Ya, jadi kenapa gue lebih prefer beli motor second? Oke, untuk kawan-kawan budget seperti gue, beli motor itu ada dua alasan. Pertama buat operasional, kedua buat hobi. Yang buat operasional, yang buat hobi. Oke, yang buat hobi, buat gue khususnya, gue itu sebenarnya gue suka semua jenis motor, kecuali yang kayak gini nih. Nah, look. Pertama buat operasional, kedua buat hobi. Ya, buat keduanya ini kita kesampingkan dulu opsi beli dengan cara kredit. Kita ngomongin harga dulu. Pertama, kalau lo beli baru, untuk gue sebuah barang baru, elektronik, motor atau apapun itu yang nilainya selalu menyusut, itu ada dua faktor. Pertama, penyusutan kualitas barangnya itu sendiri. Yang kedua, supply-nya yang lebih banyak daripada permintaan pasar atau kebutuhan pasar. Kenapa motor selalu diproduksi banyak setiap tahunnya? Lu pikir kemana motor second itu akan pergi? Berarti begini loh. Maksud gue, kalau lu beli motor baru, umpama motor Matic atau motor ini, CBR 250 RR, dengan harga barunya dulu yang sekitar 60 jutaan atau 50 juta something gitu, di tahun ini waktu itu produksi tahun 2017, terus habis itu sekarang di tahun 2020, beda 3 tahun dari awal tahun pembuatannya, motor ini udah mulai dijual harga 40 juta ya, posisi standar ya, kondisi standar normal itu mulai dari 40 juta udah ada, 45 juta rata-rata. Kalau hoki lu bisa jual di 50 juta, tapi itu udah jarang. Berarti penyusutannya itu dalam waktu 3 tahun itu 20 juta. Meanwhile yang gua rasain motor ini sejak dari mungkin karena ini motor hobi, jadi penyusutannya nggak terlalu berasa gitu. Penyusutan kualitas barangnya nggak terlalu berasa. Yang paling berasa itu apa ya, paling pajak plat sih, pengeluaran buat pajak plat. Dan itu wajar sih. Menurut gue perawatan motor itu hal yang wajar. Kalau emang harus nge-spend baru beli itu, misalnya lu udah punya budget 2 juta untuk memperbaiki kondisi-kondisi yang kurang atau lebih dari 2 juta, itu adalah hal yang wajar. Tapi untuk nge-spend sesuatu, untuk menghabiskan uang lu, mengeluarkan uang untuk barang baru yang penyusutannya lumayan, tadi mungkin sekitar 30% ya penyusutan harganya ya, itu sayang-sayang gitu, mubazir menurut gue ya. Untuk sahabat budget seperti gue, sayang-sayang gitu. Mendingan gue bisa buat beli motor yang lain itu kan 20 juta, atau gue bisa buat modif nih motor, atau gue bisa buat beli helm yang berkualitas gitu, yang high end, daripada buat beli barang yang penyusutannya lumayan gitu. Kualitasnya juga kan masih gak jauh beda. Dan mungkin lebih ini juga kali ya, lebih apa ya, kalau lu beli barang second, penyusutannya dari harga second ketika lu beli ke harga ke turun harga yang selanjutnya. Umpamanya tahun ini gue beli ini motor 45 juta, tahun depan itu paling nyusut jadi 40 juta lah, atau mungkin paling jauh jadi 38 juta lah. Nggak terlalu jauh gitu dibandingkan kalau lo beli baru. Ini menurut gue ya, itu nggak worth it untuk nge-spend segitu banyaknya untuk barang baru, soalnya kualitasnya nggak terlalu berubah juga ya, kecuali lu sobat kaya yang tidak seperti gue, sobat budget. Terus juga apalagi ya plusnya motor second itu, kadangkala lu dapat harga motornya itu
Apalagi dengan motor-motor mainstream. Oh, orang. Astagfirullahaladzim. Apalagi lu dengan motor-motor mainstream yang banyak yang pakai gitu, yang dengan demand yang besar, misalnya kayak Honda Beat gitu, penurunan harganya lumayan banget kalau dari beli baru. Kecuali kalau lu beli second ya, lu misalnya beli baru Beat itu mungkin sekitar 14-15 juta. 3 tahun 4 tahun kemudian harganya udah 7 jutaan. Ya menurut lo aja worth it apa enggak. Dan kadang-kadang namanya itu motor operasional, mungkin banyak minusnya ketika lu beli, tapi ketika di servis itu gak sampai segitu banyaknya gitu. Dan lu mengurangi mubazir gitu loh, untuk supaya banyak orang yang pengen jual motor ada yang mau nampung. Ya itu sih, apalagi buat motor operasional. Umpamanya lu baru kerja, lu butuh motor second, lu butuh motor operasional untuk pulang pergi kerja, duit lu pas-pasan. Menurut gua daripada lu beli motor baru, kalau duit lu pas-pasan, mendingan lu bayar Gojek deh buat bensin. Karena motor tuh butuh perawatan, motor tuh butuh bulanan. Motor juga, apalagi kalau lu kredit kan, lu bayar kreditnya. Belum lagi nanti kalau ada kendala, ada kecelakaan, nauzubillah min dzalik gitu ya, atau kalau ada masalah spare part yang harus diganti, itu pengeluarannya juga lumayan sebenarnya. Kalau untuk orang sobat budget gitu ya, daripada lu beli baru, lebih baik lu pakai aja Gojek atau enggak Grab. Ya pakai aja ojek online, itu nggak seberapa dibandingin lu ngeluarin bensin dan ngeluarin perawatan itu. Nah, ketika lu udah bisa nabung buat beli motor second, kumpul 3 juta sampai 5 juta, bisa dapat motor Matic second yang operasional juga, yang cukup bagus untuk operasional. Ya ketimbang lu beli motor baru yang, apalagi sobat budget gitu, kehilangan 7 juta itu sangat lumayan untuk sobat budget seperti gua juga sih. Ya, mungkin kayak gitu aja pembahasan tentang kenapa lebih memilih beli motor second daripada motor baru. Gue cuman pengen cerita aja. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Kalau kalian like, silakan like, pencet tombol like. Kalau kalian pengen ikutin channel ini, silakan pencet tombol subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.